Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1996. Saat itu Pak Warjo sedang menarik becaknya. Dari mulai pagi hari sampai sore hari, Pak Warjo mengayuh becaknya demi sesuap nasi sampai akhirnya azan maghrib berkumandang. Setelah menunaikan salat maghrib, Pak Warjo berniat untuk pulang, tetapi saat itu Pak Warjo merasa pendapatannya belum cukup. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk tetap mangkal di sekitaran peron malam itu, karena biasanya pada malam hari ada beberapa pelanggannya yang datang dengan kereta malam. Tetapi sampai pukul 10 malam, hanya 2 orang saja yang menggunakan jasa Pak Warjo. Karena sangat lelah, Pak Warjo menutup becaknya dan berbaring di dalamnya. Tidak terasa, Pak Warjo pun tertidur. Entah sudah berapa lama Pak Warjo tertidur, tiba-tiba saja dia merasa ada sesuatu yang aneh. Dia merasa ada yang mengguncang becaknya. Semakin lama semakin keras. Pak Warjo pun terbangun, kemudian melihat suasana sekitar, ternyata sangat sepi. Tetapi di balik penutup becaknya, dia melihat bias sebuah bayangan. Seperti ada yang berdiri di depan becaknya. Saat itu juga udara terasa sangat dingin menusuk tengkuk. Ada perasaan ragu-ragu untuk membuka penutup becaknya. Tapi dengan perlahan dia tetap membuka penutup itu. Ketika penutup itu terbuka, Pak Warjo sedikit kaget. Ternyata di hadapannya berdiri seorang wanita mengenakan blazer dan rok hitam. Di sela-sela lengannya terselip sebuah tas. Ketika melihat penampilan wanita itu, Pak Warjo tahu bahwa dia adalah seorang pekerja kantoran. "Masih narik becak, Pak?" tanya wanita itu seraya tersenyum. "Oh, masih Neng, mau kemana?" jawab Pak Warjo. "Ke pertigaan Tanah Kusir, Pak," tambah wanita itu. Setelah mengajukan tarif, tanpa menawar wanita itu mengiyakan. Wanita itu terus saja tersenyum dengan sebuah senyuman yang amat misterius, sebuah senyuman yang mengandung banyak arti. Setelah wanita itu naik becak, Pak Warjo pun mulai mengayuh becak tuanya. Ketika mengayuh, Pak Warjo heran mengapa becaknya terasa sangat berat. Becaknya seperti dinaiki 2 orang. Tetapi Pak Warjo tidak peduli. Dia terus saja mengayuh becaknya. "Kok pulang malam, Neng?" sapa Pak Warjo. "Iya nih Pak, keretanya berhenti lama. Saya jadi telat pulang," jawab wanita itu. "Loh, perasaan saya, jadwal kereta hari ini lancar-lancar aja, Neng," tanya Pak Warjo heran. "Iya Pak, hihihihi," jawab wanita itu. Pak Warjo merinding ketika mendengar tawa wanita itu, merasa tidak ada yang lucu, tetapi mengapa dia tertawa? Suasana yang sepi dan suara tawa wanita itu membuat Pak Warjo bergidik. Akhirnya dia memutuskan untuk menghentikan basa-basinya dan mengayuh becaknya. Tidak terasa mereka sedang berada di jalan yang berada di samping rel kereta. Saat itu Pak Warjo agak kebingungan dengan tujuan wanita itu. Dia akhirnya bertanya, "Neng, pertigaannya yang mana? Yang di depan TPU Tanah Kusir atau lampu merah Tanah Kusir?" tanya Pak Warjo. Wanita itu tidak menjawab. "Neng, kita mau ke pertigaan yang mana?" "Kok nggak jawab?" ujar Pak Warjo dengan nada yang diperjelas. Tetap tak ada jawaban. Karena kebingungan, Pak Warjo menghentikan becaknya. "Neng, kok diam?" tanya Pak Warjo. Tetapi tetap saja yang dia dengar hanya semilir suara angin dan keheningan malam. Akhirnya Pak Warjo mengintip dari sela-sela becaknya dan betapa kagetnya Pak Warjo. Ternyata wanita itu sudah tidak ada di tempatnya. Pak Warjo pun turun dari becaknya dan memastikan, ternyata benar wanita itu tidak ada di tempatnya. Pak Warjo kebingungan. Dia melihat sekitarnya sangat sepi. Jadi kemana wanita itu pergi? Padahal dia tidak melihat wanita itu turun dari becaknya. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba Pak Warjo mendengar sesuatu. Seperti suara seseorang sedang menangis, tangisannya sangat pilu sekali. Seketika itu perasaan Pak Warjo mengatakan ada yang tidak beres. Selang beberapa menit,
Pak Warjo mendengar ada yang memanggilnya. "Pak, tolong saya, Pak. Saya mau pulang." Suara itu diselingi suara isak tangis. Tubuh Pak Warjo seketika itu gemetaran. Di dalam hatinya, Pak Warjo tak hentinya melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Suara tangis itu masih terdengar. Dengan sedikit keberaniannya, Pak Warjo mencari sumber suara itu. Seketika itu juga, Pak Warjo melihat ada sesuatu menyembul keluar dari semak-semak. Dan ketika diperhatikan, ternyata itu adalah wanita yang tadi menaiki becak Pak Warjo. Wanita itu menarik tubuhnya di tanah dan pakaian wanita itu penuh bercak darah. Wajahnya amat pucat. Satu hal yang amat mengagetkan, lengan sebelah kanan dan kedua kaki wanita itu terputus. Hanya potongan daging saja yang terlihat merumbai di pangkal tangan dan kakinya. "Pak, tolong anterin saya pulang. Saya tidak bisa pulang." Suara wanita itu menggema. Seraya terseok-seok menarik tubuhnya ke arah Pak Warjo. Terselip juga sebuah senyuman di bibir wanita itu, senyuman yang bengis dan teramat jahat. Pak Warjo seakan-akan tidak bisa menggerakkan tubuhnya, ada yang menahannya untuk bergerak. Sedangkan jantung Pak Warjo seketika berdebar kencang. Karena sudah tidak tahan melihatnya, akhirnya dia memutuskan matanya terus membaca doa. Tubuh Pak Warjo makin gemetaran karena suara wanita itu masih terdengar. Bahkan semakin dekat dia merasa suara wanita itu ada di telinganya. Wanita itu berbisik di kuping Pak Warjo. "Pak, antar saya pulang. Saya mau pulang," bisik wanita itu. Pak Warjo sampai mengepalkan tangannya kuat-kuat menahan rasa takutnya sendiri. Tetapi di dalam hatinya dia tidak henti-hentinya berdoa. Sampai akhirnya dia merasa keadaan sudah sepi. Suara-suara yang dia dengar sudah menghilang. Begitu membuka matanya, Pak Warjo mendapati suasana yang sepi. Wanita yang tadi dia lihat sudah menghilang, hanya ada dia di tengah jalan sepi. Pak Warjo pun bergegas memutar becaknya dan dengan buru-buru mengayuh becaknya meninggalkan tempat itu. Dia pun pergi meninggalkan tempat itu. Baru beberapa meter, Pak Warjo merasa ada angin dingin meniup belakang lehernya. Pak Warjo pun menoleh ke belakang. Benar saja, begitu dia menoleh, Pak Warjo melihat wanita tadi sedang berdiri di tempat yang sama. Wajahnya sangat pucat menatap tajam ke arah Pak Warjo. Wanita itu justru tersenyum dengan senyuman yang jahat dan misterius. Setelah kejadian itu, Pak Warjo sadar bahwa wanita itu adalah arwah salah seorang korban kecelakaan kereta di Bintaro yang penasaran karena tidak bisa pulang. Arwah-arwah itu memang kerap mengganggu warga sekitar karena hingga saat ini mereka tidak bisa pulang dan tersesat di lokasi kecelakaan. Suasana di Rumah Sakit Umum Kota Mataram pagi itu seperti biasa begitu ramai. Mulai dari orang-orang yang mengantar saudara mereka hingga membawa sang istri untuk memeriksa kandungan. Orang-orang yang menginap di rumah sakit itu demi menjaga salah satu keluarga mereka, biasanya sarapan di warung-warung pinggir jalan di sepanjang jalan Rumah Sakit Umum Kota Mataram. Dena, wanita berusia 28 tahun yang kemarin malam melahirkan sudah bisa melihat anak dari rahimnya sendiri. Dena tersenyum melihat bayi itu tidur pulas, seolah melegakan hatinya meskipun rasa sakit di beberapa jahitan akibat operasi masih ia rasakan. "Syukurlah nak, kamu lahir dengan selamat," ucap Dena sambil mengelus dada dan memanjatkan doa atas rasa syukurnya kepada Sang Pencipta. Beberapa menit kemudian, petugas rumah sakit berjalan masuk ke ruangan tempat Dena dan anaknya beristirahat. Petugas laki-laki itu meletakkan makanan di atas nakas. Anehnya, lelaki itu selalu menghindar saat Dena berusaha menatapnya. Dena pikir pria itu malu, oleh karenanya ia tak ambil pusing. Sekeluar pengantar makanan tadi, seorang perawat membuka pintu.
Ia mencatat sesuatu di sebuah lembaran sambil memeriksa keadaan Dena dan anaknya. "Anak saya sehat kan, Sus?" tanya wanita dengan mata seperti kacang almond itu. Suster mengangguk lalu menjawab, "Sehat, alhamdulillah." Untuk kesekian kalinya Dena mengelus dadanya dan mengembangkan senyum. 1 minggu berada di Rumah Sakit Umum Kota Mataram, dokter menyatakan Dena sudah boleh pulang hari ini. Meskipun tidak ada satupun keluarga yang membesuknya atau sekadar melihat anaknya, hati Dena sudah senang karena anak perempuannya lahir ke dunia. Toh, suaminya juga sudah lama pergi ke luar negeri bersama perempuan pilihannya. Dena menghela napas panjang, berusaha menghilangkan setiap pikiran tentang suaminya di kepala. Ia bangkit dari ranjang dan menggendong anaknya yang mungil itu. "Tidurmu pulas sekali, Nak. Semoga kamu jadi anak yang soleha ketika dewasa nanti." Dilusnya pipi sang anak oleh wanita itu. "Oh, ya, aku belum memberimu nama. Sebaiknya ibumu ini kasih nama siapa ya untuk kamu?" Dena mencoba berpikir untuk mendapatkan nama yang bagus untuk anaknya. Memang sebelumnya tidak pernah wanita itu pikirkan akan memberikan sang anak dengan nama apa. Dena termasuk wanita yang sibuk bekerja. Tetapi beberapa bulan lalu ia sudah cuti dari pekerjaan-pekerjaannya. "Sabila Asifah," ujar Dena kembali tersenyum. "Kamu mulai saat ini akan ibu panggil dengan nama Asifah," ujar wanita itu sambil manggut-manggut. Sedetik kemudian, lampu-lampu mendadak mati. Hal itu membuat Dena terkesiap, tetapi berusaha menenangkan diri bahwa kejadian itu hanya mati lampu biasa atau mungkin ada kesalahan teknis dari petugas listrik rumah sakit. Meski begitu, ketika Dena menunggu lampu kembali nyala, ia mendengar suara-suara gemerincing yang tidak biasanya. Suara gemerincing itu diikuti oleh suara, entah mungkin serangga atau hewan. Yang pasti, suara itu sangat jelas ditangkap oleh telinga Dena. Sesekali suara erangan juga terdengar, tetapi sayup-sayup saja. Dena pikir kucing yang sedang bertengkar. Dena mulai ketakutan karena puluhan menit sudah ia menunggu agar lampu menyala kembali. Meski begitu, tak terjadi apa-apa. Suara yang riuh di luar pun seketika lenyap. Rumah sakit ini seperti tak berpenghuni. Kok jadi kayak gini ya? Ketika Dena bangkit dari duduk, ruangan tempatnya berada kembali diterangi oleh cahaya lampu. Wanita itu mengembuskan napas lega. Dena keluar dari rumah sakit sambil menggendong Asifah untuk menunggu taksi. Dena duduk di sebuah toko setelah membeli sebotol air mineral. Wanita itu menengok ke kanan dan kiri, namun tak juga ada taksi yang lewat. Sesekali Dena mengajak anaknya berbicara. "Mbak nunggu siapa?" tanya seseorang yang merupakan karyawan toko. "Taksi, Mas." "Memangnya habis dari mana, Mbak?" sang pria bertanya lagi. "Saya habis dari rumah sakit umum, Mas. Hari ini saya sudah boleh pulang, makanya sekarang nunggu taksi untuk..." "Sebentar," potong pria itu dengan dahi berkerut. "Saya nggak salah dengar kan, Mbak? Mbak habis dari rumah sakit umum, maksudnya?" "Iya, Mas. Saya memang baru habis dari rumah sakit umum Kota Mataram." "Memangnya ada apa, Mas?" Kini Dena yang mengerutkan dahi. "Maaf, Mbak, tapi setahu saya rumah sakit umum itu sudah nggak ada. Bangunannya kan sebagian sudah dirobohkan." Mendengar penjelasan pria itu, Dena membelalak. Meski begitu, ia mengira pria itu sedang bercanda atau membuat lelucon garing padanya. Untuk itu, Dena kembali memastikan. "Hah? Maksudnya, Mas? Saya baru aja loh habis dari sana." "Nggak mungkin, Mas. Mas sedang bercanda ya?"
Dena sesekali tertawa pelan, namun pria itu tetap dengan ekspresi tak percaya pada penuturan Dena. Keduanya sama-sama tidak saling mempercayai. Gini aja deh Mbak, kalau Mbak nggak percaya itu rumah sakit udah lama banget nggak beroperasi dan dipindah ke rumah sakit provinsi, Mbak bisa cek sekali lagi. Maaf sebelumnya Mbak orang mana? Dena mengangguk pelan. Orang Sumbawa, Mas. Kalau begitu saya permisi Mbak. Hati-hati ya Mbak. Sang pria berlalu pergi dari hadapan Dena. Wanita itu berpikir bahwa sang pria tidak mungkin sedang bercanda padanya. Oleh sebab itu, sekali lagi Dena memeriksa rumah sakit tempat ia bersalin dan melahirkan anaknya itu. Dena menyeberangi jalan, kemudian sedikit berjalan ke arah barat, lalu membelok ke kanan. Wanita itu bergeming dengan mata membelalak. Napasnya menderu. Jantungnya berontak. Dalam hati ia menyuarakan kalimat ketidakpercayaan terhadap apa yang baru saja ia alami. Ya, benar. Rumah Sakit Umum Kota Mataram sebagian bangunannya sudah dirobohkan. Ditambah tak ada aktivitas apapun lagi di tempat itu. Warung-warung nasi yang biasa Dena lihat pun tak ada. Orang-orang yang biasa menyapanya, karyawan rumah sakit, dan semua yang pernah ia temui hilang bagai ditelan bumi. Meski begitu, Asifah tetaplah anak perempuan Dena yang nyata lahir ke dunia ini. Entah atas bantuan siapa. Yang jelas, Dena percaya itu bantuan dari Tuhan Yang Maha Esa. Perlahan Dena menggerakkan tangannya, mengelus wajah Asifah dengan penuh kasih sayang. Ibu bersyukur, Nak.